Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Yes, yuhu. Back to Molly here, guys. And Pazli here. Yeah, and we will story so bahasa Inggris aja. Ya, kita bakal bawain 3 berita menarik hari ini ya. Seperti biasa, program yang sudah pastinya kalian tahu, tidak asing lagi, yang paling kalian tunggu-tunggu, kalian nanti-nanti, yang bakal bentar lagi dapat award nih programnya. Suka-suka gue ngomong. Iya. BTW ini di luar lagi hujan ya. Jam-jamnya orang pulang kerja sore-sore. Hati-hati nih buat Tribuners. Lagi rawan air tergenang di mana-mana gitu. Takutnya kalian kenapa-napa. Gak bisa. Perasaan kameranya ngejum kali ya? TV-nya yang ngejum kali. Kamera tetap segitu. Biasa di bawah ini. Oh yes, benar sih. Okay. Iya, tapi jadi kayak tenggelam gitu. Ya, ini perutnya biar nggak nampak kali perutnya. Ya, oke. Jadi ini Bang, berita pertama soal TikTok Shop. Ya, yang heboh belakangan ini. Iya, jadi banyak orang yang memanfaatkan fitur dari TikTok Shop ini untuk menjualkan produk-produk mereka, gitu ya kan. Jadi karena hal itu banyak pedagang yang merasa dirugikan, terutama UMKM dan produk-produk lokal Indonesia, karena sebagian besar itu barang-barangnya itu dari China. Dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasar Indonesia. Menjatuhkan harga pasar ya. Terus kenapa sih yang berdampak UMKM? Padahal kan ada juga UMKM yang ngejualin produk-produknya di TikTok Shop. Nah, Tribuners, nggak semua orang yang melek akan digitalisasi. Juga nggak semua orang punya modal nih untuk memulai melakukan penjualan di TikTok Shop. Karena tanpa kalian sadarin, mungkin kayak orang, ya kan handphone, semua orang punya handphone. Kalau misalnya handphonenya burik nih, gambarnya emang kalian suruh untuk tengok-tengokin. Paling yang nonton 2. Kalau misalnya dia tidak memungkinkan nih dari segi kondisi keadaan, suara juga tidak jelas. Lighting. Itu apa mungkin ketertarikan dari para pembeli itu meningkat? Enggak. Jadi ya itu yang membuat para UMKM nih tergerus. Makin ketinggalan, sedangkan orang yang bisa, yang punya modal, yang punya power untuk ngelakuin live, bahkan artis-artis pun sekarang udah ngejualin hal-hal kayak gitu juga ya. Nah itu tuh yang buat keselnya juga memang. Dan alhamdulillah saya memang bukan orang yang suka belanja di TikTok Shop. Kok emosi? Nggak tahu. Dan di beberapa negara juga menakutkan hal ini kan, monopoli perdagangan oleh TikTok Shop. Sehingga bahkan udah ada ya Bang, kayak disinyalir nih sengaja dibuat, ya kan, desas-desusnya. Terus ada yang melakukan riset lah mungkin ya. Jadi TikTok Shop ini sengaja dibuat untuk supaya pelan-pelan produk-produk yang dari luar tuh lebih gampang masuk ke Indonesia. Jadi dominan nih yang dijual sama TikTok Shop itu adalah produk-produk dari luar, bukan lokal. Di suatu negara itu perekonomiannya bergantung pada negara itu. Jadi terkait hal ini Bang, pemerintah itu melakukan apa ya bahasanya, pertemuan lah untuk memutuskan apakah mengeluarkan regulasi melarang itu atau meneruskan itu. Ternyata keputusannya melarang TikTok Shop untuk nggak boleh. Iya. Jadi ini Tribuners, aku bacain. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan aturan soal e-komersi melalui revisi perdagangan Permendak nomor 50 tahun 2022. Jadi aturan tersebut terkait dengan perdagangan elektronik dan akan ditekan pada hari Senin hari ini. Cepat juga kan, karena sebenarnya ini udah dibahas juga berbulan-bulan lalu sebelumnya. Jadi tapi memang ini masih dikhususkan untuk elektronik, karena memang yang paling kuat masuk tuh kan barang-barang elektronik yang dari luar ya. Dan yang harganya nggak masuk akal juga elektronik kan. Jadi inilah dibuatlah Permendak terbarunya. Dan seperti apa ini reaksi dari pedagang-pedagang lokal di Sumatera Utara? Kita sudah terhubung dengan reporter kita, Husna. Halo Kak Husna.
Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Husna. Husna, mungkin bisa dijelaskan ini terkait terbitnya Permendagri yang melarang TikTok Shop di Indonesia. Silakan Husna. Ya, terkait pelarangan TikTok Shop ya, banyak pedagang yang menyambut baik terkait kebijakan tersebut. Saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional di Medan, pasar Petisah, di mana banyak pedagang yang mengeluh terkait maraknya aktivitas online shop belakangan karena banyak pembeli yang membanding-bandingkan harga karena terlalu murah untuk dijual di online shop tersebut gitu. Jadi banyak pembeli yang ketika berbelanja langsung di pasar tradisional jadi membandingkan harga seperti itu. Nah, hal itu mengakibatkan menurunnya aktivitas jual beli di pasar tradisional sendiri. Nah, bahkan untuk di pasar Petisah ini sudah banyak pedagang yang tutup karena kita tidak tahu alasannya seperti apa, biaya operasional yang tidak menutupi dari penjualan yang biasanya tinggi dan menurun drastis. Nah, dari pengakuan beberapa pedagang di sini yang sudah sempat kita wawancarai, penurunan pembelian ini terjadi sangat signifikan setelah Idul Adha kemarin, bahkan lebih parah daripada masa COVID melanda Indonesia saat itu. Okay. Nah, itu yang terjadi saat ini di lapangan. Nah, masyarakat atau pedagang di pasar ini sendiri sangat menyambut baik terkait kebijakan pemerintah tersebut, karena menurut mereka ini angin segar untuk tetap mempertahankan bisnis mereka di pasar tradisional Petisah ini sendiri, gitu. Kak Husna, ini kan Permendagnya nomor 50 tahun 2020 ini kan dijelaskan bahwa tentang untuk perdagangan elektronik. Apakah termasuk juga untuk yang kayak fashion baju-baju gitu, Kak Husna? Iya, kalau yang kita telusuri untuk seluruh penjualan yang melalui TikTok ya, tapi sebenarnya keluhan dari pedagang tradisional sendiri bukan hanya penjualan di TikTok, tapi seluruh platform online cukup meresahkan karena banyak penjual yang menjual harga di bawah standar pasar seperti itu. Padahal faktanya, maksudnya beda biaya operasional ketika seorang pedagang menjual melalui online dan langsung. Nah, pembeli juga diharapkan mungkin harus lebih bijak ya, karena kan ketika kita membeli langsung ada kepuasan tersendiri untuk menyentuh barang secara langsung misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang pembeli tidak menghitungnya sehingga membandingkan harga, wah kalau beli langsung nih lebih mahal gitu. Jadi pedagang merasa dirugikan terkait beberapa platform online yang sangat marak belakangan ini dan menjual dengan harga yang sangat di bawah harga pasar seperti itu. Tapi Kak Husna, ada nggak sih yang udah jualan offline gini ikut terjun nih ngejualin juga di online gitu? Ada yang udah coba kah? Atau mereka ada keluhan untuk tidak bisa mencobanya? Itu ada nggak sih Kak Husna? Iya, untuk pedagang di sini beberapa sudah ada yang ikut juga ya jual barang-barangnya melalui online. Tapi tidak semaksimal itu, mungkin edukasi atau tekniknya berbeda dari yang sudah marak orang-orang lakukan lainnya seperti itu. Beberapa sudah ada yang ikut, mereka bilang kita sudah jual dagangannya melalui Instagram dan Shopee misalnya seperti itu. Husna, belakangan ini kan bahkan sering FYP ya di TikTok itu kondisi pasar di mana di Petisah yang sangat sepi. Nah, hari ini bagaimana kondisinya? Apa seperti itu juga gitu? Iya, berdasarkan pantauan kita di sore hari ini cukup sepi pembeli ya. Bahkan beberapa toko sudah mulai terlihat tutup. Memang jam operasionalnya hingga jam 6 sore hari, tapi berdasarkan pengakuan dari para pedagang juga hari ini cukup sepi. Bahkan ya untuk beberapa waktu belakangan bisa dikatakan sangat menurun untuk pengunjung seperti itu. Iya, itu daripada tutup ya di belakang kakak ya. Kakak bilang jam 6. Nah, mungkin ada harapan dari pedagang di samping optimisnya mereka tentang pelarangan TikTok Shop ini. Iya, mereka berharap pembeli sih untuk lebih bijak dalam membeli barang-barang ya, karena biaya operasional itu tadi. Jadi ketika seorang pedagang menjual melalui online dan
langsung itu kan biaya Iya. operasionalnya berbeda, sehingga tidak bisa disamakan harga ketika beli di online dan ketika beli secara langsung gitu. Karena Dan mungkin kepuasan kita iya. saat membeli langsung kan berbeda dengan ketika hanya melihat secara online seperti itu. Ya, mungkin mereka sering menghadapi ya pembeli yang membanding-bandingkan di online segini, begitu ya. Pasti gitu ya. Iya, benar seperti itu pengakuannya. Jadi banyak pelanggan yang datang secara langsung, oh kalau lebih mahal, ini kalau di online cuma segini, nah gitu. Jadi pembeli tidak memikirkan bahwa biaya operasional ketika berjualan secara langsung itu berbeda dengan Yang biaya dari operasional ketika menjualnya secara online. Iya. Gitu. Oke, baik Kak Husna, terima kasih Kak atas informasinya Kak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Husna. Udah mau berakhir lah, jaringan langsung jelek. Bagus sekali. Ditutup jaringannya. Oh, karena udah tutup semua ya. Jadi tertutup juga jaringannya. Jadi itu ya Tribuners ya. Coba kalian bayangin nih, para penjual offline nih, mereka ada biaya operasional yang untuk sewa gedung lah, sewa keamanan, belum lagi kebersihan, ada aja tuh loh Bang. Karena saya sudah lama juga ya pernah diterjun ke daerah-daerah kayak gitu tuh. Ya banyak sekali, bahkan kadang-kadang perharinya tuh ada yang datang minta jatah. Bayangin ya kalau misalnya mereka cuman ngambil untung itu kayak yang punya orang-orang jual di online. Iya. Kan mereka ngirim lagi ke tempat mereka. Bener. Untuk biaya ekspedisinya dan lain sebagainya, banyak banget. Tapi itu kita kan punya kepuasan sendiri kalau kita beli langsung itu ya. Iya. Kalian bayangin tiba-tiba kalau kalian terus-terusan kayak gitu, euforia makin berubah, terus pasar ternyata udah nggak ada lagi Bang. Iya. Aneh gak tuh? Mungkin kita rasakan sendiri ya di keluarga kita, mungkin di ponakan sepupu, ketika jelang lebaran yang biasanya euforianya belanja ke mall, nggak Pada ada momen seperti itu. Udah belanja online, udah Scroll. belanja online, gitu. benar. Dan ya itulah yang dirasakan pedagang-pedagang yang konvensional ya. Ini lama-kelamaan kalau gini terus, bayangin ya, pasar tuh nggak ada lagi. Iya, dan Ih, gimana tuh? berpengaruh besar terhadap Perekonomian negara. perekonomian. Pasti tuh Bang. Ya ampun. Ya kita mungkin bisa lebih bijak lagi nih, apalagi udah ada peraturan Permendak yang ngelarang untuk perdagangan elektronik. Mungkin dilarangnya kalau misalnya mau dagang pun ya ada apanya supaya tidak menjatuhkan harga, Ya, supaya regulasi lah. untuk menyamaratakan ya para Iya. semua pedagang, jangan sampai UMKM makin tergerus, yang Dan- kaya makin kaya. Soalnya yang online itu kebanyakan artis-artis sih. Bener. Tapi tak bisa dipungkiri juga, akibat dari kebijakan ini tentunya ada juga UMKM yang seperti tadi sudah memproduksi makanan lokal juga terpengaruh. Biasa dia live jual basreng, kini dia kebingungan. Ya mungkin nanti ada alternatif lain, misalnya langsung memang di marketplace-nya kayak di toko orange seperti itu kan. Langsung gitu, jangan di Karena aplikasi regulasinya itu tidak bisa e-commerce dengan media sosial. Nah, TikTok ini menggabungkan e-commerce Dan dengan media media sosial, sosial, itu. sehingga itulah Ngeri. memonopoli perdagangan. Sebenarnya kok dipikir-pikir ya, ini kok aku ngomong tiba-tiba di ban pula TikTok gitu. Udahlah, ya udah, gitulah. Yang penting kalian pasti paham lah ya. Intinya Udah pinter-pinter lah. strategi dari Cina mantap. Mantap. Menghaluskan ya. Tapi kalian paham lah pasti ya. Jangan lupa nih ada TikTok di tap layarnya. Di komen-komen siapa yang terdampak daripada kebijakan ini kan. Bagaimana Takut. harapannya? Modelnya kita takut dan ngomong takut ya, takut kena ban. Oke, kita lanjut ke berita kedua Tribuners. Jadi ini seorang pria yang diduga bernama Toyo yang merupakan seorang residivis Bang, terekam kamera pengawas CCTV sudah menyantroni rumah warga sampai 3 kali untuk melakukan aksi maling. Bayangin, 3 kali. Mau ingat tuh itu apa? Toyo itu nama toilet. Merek lotion. Brand itu brand ya. Nah ini nama dia memang berarti pas. Namanya pas buat nama dia karena otak dia seperti toilet. Rupanya nama Toyo yang lain marah ya kan. Enggak, cuman khusus dia. Jadi ini dia ada seorang residivis ngebobol rumah warga. Jadi yang dibobol ini adalah kos-kosan seorang wanita Bang. Aku kalau misalnya kejadian kayak gitu aku trauma sih. Aku kayak gak akan bisa tidur. Aku pasti bakal nyuruh orang untuk tidur bareng aku. Aku gak akan berani sendirian. Bayangin ada pertama dia kayak nyongkel-nyongkelin jendela.
Perempuan ini terbangun, terus dia lari. Besoknya datang lagi dong. Jadi udah ada yang mau nangkepin karena didengar langkah kaki, dia lari lagi. Ketiganya datang lagi juga. Nah, yang parahnya mereka tuh sudah buat LP ke polisi, cuma belum ada diproses apapun dan si residivis ini belum ditangkap. Alasannya katanya lagi penyelidikan ke saksi-saksi karena katanya tidak ada yang melihat langsung aksi si Toyo ini. Ya, memang banyak kasus yang seperti itu. Dia residivisnya tuh nggak apa? Narkoba. Jadi itu untuk Mungkin dijual. kalau bagi laki-laki ya penghuni kosnya itu biasalah menantang adrenalin, paling ya takut-takut biasa. Tapi bagi perempuan ini mengganggu psikologi, sehingga menyebabkan trauma. Ya mudah-mudahan Pak Polisi bisa lebih bijak lah. Cepet lah. Ya kalaupun belum ada bukti, setidaknya berhubung dia sudah residivis ya, mungkin bisa ditahan dulu, bukan ditahan sebagai gimana gitu. Sebelum maksudnya supaya tenang dulu nih perempuannya. Ya ketika ini. dia mencongkel jendela itu kan berarti udah dan ada sebenarnya aksi kriminal. udah ada kamera CCTV kok. Katanya belum ada yang melihat langsung. CCTV itu kan melihat langsung judulnya kan. Ya dalam Takut ada yang ngehack ditambahin muka si Toyo itu dalam video itu gitu maksudnya. Untuk memperkuat barang bukti dan saksi itu memang diperlukan dalam suatu perkara. Cuma kan Bang, ini kan udah ada bukti juga nih dari CCTV. Kenapa nggak ditangkap aja dulu? Kan nggak salah juga toh? Nggak boleh? Boleh. Kan? Iya. Emosi aku jadi. Di beberapa kasus main tangkap aja. Kenapa ini kalian? Udahlah, gue emosi aja kalau udah dapat berita Bikin kayak gini. kerjaan, nambah kerjaan. Oh, ya udah nggak usah jadi polisi kalau nggak mau kerja. Dah ya, nih kita saksikan dulu video berikut ini. Jalan. Habis itu nggak lama kemudian dia lihat dari jendela dulu. Kami lihat dari jendela, terus dia congkel jendela kami. Ada pas dia dengar suara kakiku ngambil senjata untuk apa dia menjaga diri. Dia udah dengar, baru dia lari. Cuma dia sempat melihat bajunya. Kami sempat melihat dia baju merah. Itu yang terekam CCTV itu Bang, bukan? Iya betul. Ya. Tadi malam. Dia jelas sekali di situ. Tadi malam. Udah berapa kali Bang ini Bang Baru di rumah malam Bang? tadi. Baru tadi malam ya. Kalau tempat ini, kalau ini udah 3 kali. Ini bertetangga. Ini rumah Kakak, Kak. Untung nggak dibunuh. Apa aja Kak yang hilang Kak? Kalau hilang sih nggak ada. Cuman jendela udah dibongkar, udah dibuka semua. Pas kami bangun, nengok orangnya langsung kabur. Di hari pertama gitu dia gagal, besoknya lanjut lagi dengan tempat yang sama dan dengan posisi yang sama juga. Jendela dibuka, pas kami bangun lari juga. Udah ketiga kalinya cek lagi gitu. Pokoknya tiap kali mau masuk gitu, kami langsung kebangun. Jadi nggak pernah. Belum ada yang hilang berarti ya? Belum ada yang hilang. Masih upaya ini Cuman ya. jendela udah dirusak. Jendela udah dirusak berarti. Sempat ketakutan juga nggak Kak? Ketakutan lah, namanya anak gadis berdua di rumah.
ini yang Takutlah tiap malam kita didatangi takutkan maling. begini. Apalagi Kurang apa lagi bang buktinya untuk nangkap residivisnya itu? Iya. Itu Udah gitu. 2 kali loh upaya Tiga. pencuriannya. 3. 3. Makanya 3 kali dilakukan pencurian, 3 kali dibuat LP tapi belum diproses dengan alasan katanya masih lidik, saksi-saksi masih diperiksa, kendalanya nggak ada saksi yang melihat langsung pelaku. Emosi kali aku. Ya, kita langsung aja ke reporter, ada Alfiansyah. Halo bang. Halo, Molly dan Bang Teguh, selamat Bang. sore. Selamat Aman sore. ya, aku gitu-gitu. Jadi bang, udah ditangkap belum? Mana tau ada update-nya nih, udah ditangkap biar aku nggak ngomel-ngomel lagi nih bang. Ya, untuk update-nya memang tadi pagi tuh infonya si pelaku ini sudah ditangkap dan sudah diamankan Alhamdulillah. Kita apresiasi nih polseknya. di Polsek Medan Baru. Nah, untuk namun ada sedikit kendala memang tadi sempat kita konfirmasi juga ke Kasarreskrim Polsek Medan Baru yang mengatakan bahwasanya saat ini belum ada dilakukan pemeriksaan begitu terhadap si terduga pelaku ini, dan kata dia juga dari rekaman CCTV itu memang katanya pelaku itu belum bisa ditahan karena rekaman itu tidak menunjukkan dia itu mengambil barang ataupun melakukan pencurian di rumah warga, sehingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka juga si pelaku. Kemungkinan pun mungkin akan dibebaskan juga si pelaku ini bang, gitu. Tapi itu kan dia masuk ke pemukiman yang bukan wilayah punya dia bang. Apa sih yang undang-undang untuk Upaya pencurian. pokoknya yang dia masuk ke kawasan yang bukan, tidak boleh sembarangan orang masuk kan? 551 ya, KUHP. KUHP. KUHP 551. Itu kan bisa kena juga bang sebenarnya. Tipiring ya mungkin. Gimana Ya, Alfiansyah? seharusnya memang sudah bisa ya menurut kita dari keterangan dari para saksi juga yang mengatakan ataupun meyakini bahwasanya si pelaku ini memang benar dia, dan juga ditambah lagi dengan rekaman CCTV mungkin memang sudah menurut kita itu sudah cukup barang bukti begitu untuk melakukan penahanan ataupun penetapan tersangka terhadap si pelaku ini. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka oleh polisi, hanya melakukan pengamanan saja, dan katanya tadi itu belum juga dilakukan pemeriksaan terhadap si terduga pelaku ini, gitu Molly. Jadi ini saat ini pelaku sudah ditahan tapi kemungkinan akan dilepaskan kembali bang Alfiansyah gitu ya? Ya, dari keterangan yang kita tangkap tadi ya dari Kanit Reskrimnya seperti itu, karena tidak ada mengarah CCTV ini memperlihatkan dia itu mengambil barang ataupun melakukan pencurian begitu di rumah warga, gitu. Kalau untuk pelakunya ini memang warga dari sekitar atau orang dari luar, Alfiansyah? Ya, menurut keterangan dari warga di sana, si pelaku ini memang merupakan warga di sana yang memang pengakuan dari warga di sana juga, si pelaku ini sudah memang sangat meresahkan ya, sudah 3 kali juga dilapor oleh polisi, di mana sebelumnya itu ada rumah dari guru ngaji juga sempat dibobol oleh si terduga pelaku ini sebanyak 2 kali. Dan guru ngaji ini juga mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah begitu akibat ulah dari si terduga pelaku ini. Nah, menurut informasi dari warga itu dia itu selain mencuri, dia juga dikenal di gang tersebut merupakan pemakai narkoba begitu, dan juga merupakan residivis begitu bang. Nah, tadi disebutkan guru ngaji ini rugi 11 juta. Itu ada dibuat laporannya enggak sih, sama Nah, enggak sih? itu pernah dibuat laporan apa enggak? Terus kalau ada, apakah alasannya apa nih? Kenapa belum ditangkap juga? Ya, memang awal mulai membuat laporan itu guru ngaji ini ya, dia sudah 2 kali membuat laporan, dan yang ketiga kalinya kemarin para warga berbondong-bondong begitu datang ke Polsek Medan Baru untuk kembali membuat laporan. Nah, kemarin memang terkait rumah guru ini, dia tuh memang sampai mengalami trauma dan memilih untuk tidak tinggal lagi di kawasan tersebut dan pindah rumah begitu di dekat-dekat situ. Nah, memang awal mula dia buat laporan itu di Lebaran kemarin ya, tepatnya 3 hari Lebaran.
ketika dia pulang ke rumah dari kampung dan melihat isi rumahnya itu sudah ludes, sudah habis dicuri begitu. Nah, dari situ dia melapor ke Polsek Medan Baru dan laporannya itu seperti dicuekin hingga saat ini. Nah, menurut Kanit Reskrimnya itu memang terkait laporan dari si guru ngaji itu masih kekurangan saksi begitu, karena setelah dimintai keterangan begitu dari si korban juga termasuk warga-warga di sana, tidak ada yang melihat langsung begitu si korban ini melakukan pencurian, sehingga polisi belum bisa menangkap dari si pelaku ini. Nah, kemarin memang setelah warga ini berbondong-bondong melapor itu, memang kemarin kita sudah memberitahu juga kepada Kapolres begitu terkait maraknya aksi pencurian di koloninya di sana. Dia Kapolres mengatakan bahwa saya akan melakukan atensi terhadap kasus ini, dan kemungkinan juga kalaupun nggak ditangkap dengan anggota Polsek itu kemungkinan akan ditangkap oleh Satreskrim Polrestabes Medan gitu. Oke, Polsek Medan Baru ya, dekat sini, daerah sini dong. Oke, Bang Alfiansyah, kalau gitu kita tunggu update-annya ya Bang, seperti apa, mana tahu tiba-tiba udah ditetapkan jadi tersangka ya kan, atau sudah dilepas, biar kita bisa memberikan informasi kepada warga sekitar nih, ini residivis Toyo dilepas karena nggak ada saksi katanya yang lihat, atau beraksi lagi, suruh orang-orang tengokin dia maling supaya ada saksi yang melihat gitu. Makasih Bang Alfiansyah atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alfiansyah. Ya, selamat sore Bang. Iya, aneh ya. Susah. Tadi alasannya karena belum ada barang yang hilang, sementara di kasus sebelumnya sudah 11 juta kerugiannya. Tapi nggak ada saksi yang melihat. Nggak ada saksi yang melihat. Ya, mungkin ada profesi baru nanti ya. Apa? Saksi pencurian. Jadi orang ramai-ramai mendaftar nanti diupah. Oh ya. Dalam satu kelurahan itu. Itu kalau kayak gitu terus alasan-alasan yang dibuat sama pihak kepolisian karena ada laporan nih dari warga, tapi ada aja alasan yang diberikan, kita nggak tahu lah ya. Itu termasuk alasan atau memang begitukah ranah hukumnya untuk memproses itu. Cuma Bang, negara jangan jadi Konoha beneran dong. Aku sampai susah ngomong. Itu juga sebenarnya persoalan yang pelik ya di Indonesia ini, khususnya di Medan dan Sumatera Utara. Kalau kita lihat, penjara itu udah sangat over kapasitas, bisa sampai 300-400% dari kapasitas yang sebenarnya. Misalnya kapasitas 300, tapi yang ditahan sampai di dalam 1.000. Itu 1.200, 1.000 gitu. Dari sisi ekonomi, anggarannya itu jadi besar. Dari segi kebersihannya dan sebagainya, petugas-petugasnya yang harusnya itu kan harus dibayar juga ya. Itu kan ada perbandingannya. Satu petugas itu nangani berapa tahanan supaya jangan ada kerusuhan. Nah, seperti itu. Jadi perbaikannya harus di tingkat lapasnya, di tingkat kejaksaannya, kepolisiannya, seperti itu. Nah, mungkin faktor kenapa polisi di Indonesia ini tidak seagresif itu karena mungkin jatuhnya sia-sia, nggak bisa ditahan juga gitu. Iya, akhirnya itu salah satu faktornya kan. Tapi bisa jadi juga, tapi dari pihak kepolisiannya nih, polsek-polseknya nih yang mageran, bisa juga entah apapun itulah, banyak faktornya yang membuat warga malas lapor polisi. Sampai ada kan hashtag itu kemarin tuh. Iya, tapi kenapa kalau udah viral itu bisa gitu? Supaya kinerjanya kelihatan. Bang, dunia politik ini. Iya. Kalau gitu bantu viralkan aja, Lin. Iya, nih mau kita viralkan. Share deh, biar viral supaya dikerjain. Gitu dia cara Tribuners. Seperti biasa, no viral, no justice, hashtag percuma lapor polisi. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Ya, saya takut juga nanti dicegat. Jadi ini ada isu soal penemuan piramid di Toba. Abang ada denger gak? Lebih Hanes Moli baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini juga. Dan kemudian riset juga, cari-cari beritanya, belum ada. Jadi itu isunya datang dari mana ya? Nggak tahu, nanti kita tanya. Jadi ini Bupati Toba, Kota Sitorus, katanya itu
menyambut baik ya kalau memang piramid Toba ini beneran ada. Bayangin, udah ada sejarah Danau Toba dulu ya kan, tentang meletusnya gunung iya kan? Iya. Gunung Toba ya? Iya. Terus tambah ada piramid Toba lagi tiba-tiba kalau memang ada. Jadi ini masih dilakukan riset dan juga pencarian karena sampai detik ini memang tidak ditemukan lokasinya di mana. Dan aku kepengen tahu yang menyebarkan isu ini tuh siapa? Baru dengar kok ada. Biasanya kan letusan Gunung Toba itu mengakibatkan mungkin ada anak Toba yang di dasar Danau Toba. Nah itu masih memungkinkan kan, anak Gunung Toba. Ini kok muncul piramid, berarti ada peradaban yang tersembunyi di situ. Wilayah Danau Toba. Nah, ini Tribuners ada videonya, coba kita tonton dulu. Semalam kan bertemu, kalau nggak salah 2 hari bertemu dengan Pak Luhut. Apakah dalam pertemuan itu terbersit piramid Toba? Ada bahas nggak piramid Toba? Katanya ada invention atau penemuan tentang piramid Toba. Ya kemarin itu sepintas kita, tapi enggak detail kita bicara dengan itu. Nah saya juga belum tahu banyak tentang piramid Toba itu. Tapi kalau itu ada benar kan gitu kan, ya, kita bangga dong. Ya bukan hanya event atau peristiwa terjadinya Danau Toba ini yang luar biasa, tetapi ada juga peninggalan di sana rupanya piramid itu. Nah, tapi kan ini perlu riset itu di mana sebenarnya itu lokasinya, siapa yang bisa melihat itu kan, saya belum paham, saya belum. Artinya soal lokasi pun Pak Bupati belum tahu persis sebenarnya. Atau misalnya ciri-cirinya dia berada di pinggir Danau Toba atau gitu aja? Apakah? Iya, hanya sepintas kami bicarakan itu kemarin, saya belum pelajari. Ya. Atau memang lokasinya sengaja dirahasiakan Pak? Itu nggak tahu saya apa dirahasiakan. Pokoknya saya belum banyak tahu tentang itu. Oke. Mungkin kita kalau ada itu ya kita bangga lah. Nah ada nggak kan Bapak bilang tadi ada keterangan soal itu, yang boleh diterangkan sedikit yang apa itu? Belum, saya belum punya. Karena kemarin salahku lah saya. Karena di medsos sudah ada juga beberapa itu yang mencoba ya, atau mungkin itu makanya kita juga langsung konfirmasi Pak Bupati, karena kebetulan Pak Bupati bersama dengan Pak LBB. Iya, minta informasi yang lebih akurat lah. Nanti salah pula saya memberikan informasinya. Tapi info itu ada terbersit ya. Tentunya kita bicara itu kemarin. Nah di samping itu juga beliau juga bicara tentang, karena beliau lah yang waktu itu melakukan flag off untuk maraton. Beliau sampaikan supaya ini kita buat event tahunan. Ya, di setiap tahun itu kita lakukan di Toba ini. Artinya sangat mendukung Pak LBB ya soal itu. Nah, jadi memang masih belum diketahui ya lokasinya seperti apa bentukannya, apakah memang piramid seperti piramid yang kita tahu selama ini gitu, yang segitiga ke atas gitu, runcing di tengah-tengah Danau Toba mungkin. Keluar dia muncul. Ada patung sphinxnya. Kita kebanyakan nonton ini nih. Apa tuh? Aksi. Iya. Petualang, adventure gitu-gitu. Ya, oke, ini langsung aja ke reporter, ada Bang Moritz. Halo Bang Moritz. Ya, selamat sore Tribuner, selamat sore Bang Tajli, selamat sore Kak Molly. Ya, selamat sore Bang. Bang, ini bisa diceritakan sedikit bagaimana dengan isu fenomena adanya piramid Toba ini Bang? Seperti apa sebenarnya Bang? Nah, soal itu sebenarnya kemarin kita lihat ya, ada diposting oleh akun dengan nama Dani Hilman Natawijaya. Kita lihat bahwa beliau adalah seorang ahli geologi dari ITB. Dan keberadaan piramid Toba yang kami rahasiakan dulu selama setahun akan mulai go publik, karena besok tanggal 23 September, maksudnya Sabtu kemarin, Bapak Menko Marves akan berkunjung ke sana untuk cek lokasi. Nah, dan selanjutnya juga hal ini juga dibagikan oleh, kalau tak salah dia seorang fotografer di harian Kompas juga, Bang Rambe Arbain gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Jadi isu itu telah menggelinding di masyarakat Toba. Namun seperti yang saya katakan tadi, kebetulan Pak Bupati bersama dengan Menko ya, karena waktu itu ada acara di Del, sekolahnya Pak Luhut. Mereka ada di sana kegiatan, lalu Pak Bupati datang ke sana, dan Pak Bupati sendiri mengakui bahwa itu juga terbersih dalam pembicaraan mereka. Namun sampai sekarang lokasinya pun kita nggak tahu. Jadi di masyarakat sendiri itu banyak selentingan bahwa itu adanya di Hukum Bahas,
Kalau ada juga yang mengatakan bahwa kalau posisi seperti ini yang di akun itu ya, di status itu terlihat bahwa kemungkinan besar itu antara pinggiran Danau Toba yang ada di Kabupaten Toba hingga ke Simalungun gitu. Jadi masih meraba-raba orang. Tapi saya katakan tadi soal struktur pun Pak Bupati nggak tahu. Jadi hanya dengar bahwa ada isu itu muncul ketika mereka bertemu. Tapi untuk lokasi, siapa penemunya, hasil risetnya belum ada. Dan memang si pembuat status sendiri pun menyampaikan dalam menyambung atau menjawab komentar-komentar masyarakat itu dikatanya masih rahasia. Nanti akan menjadi surprise katanya. Tapi sampai saat ini kita belum bisa terhubung dengan beliau secara intensif berbicara soal ini. Dan beberapa kemarin juga sejak hari Sabtu sudah saya coba mulai berbicara dengan orang-orang yang ada di BODT, yang berkecimpung dalam Geopark Caldera Toba yang akhir-akhir ini mendapat kartu kuning. Mereka juga tidak mendapatkan informasi atau sengaja, bisa juga kita secara skeptis berpikir jangan-jangan sedang dirahasiakan untuk mendatangkan investor ke sini kan. Itu juga bisa juga pemikiran kita karena belum tahu pasti kita soal ini. Makanya kita tanya kepada orang yang punya kapasitas dan juga yang langsung bertemu dengan pihak Menko Marves pada acara di Lagoboti Sabtu dan Minggu kemarin Kak. Tapi itu Bang katanya udah sempat dirahasiakan 1 tahun, baru tahun ini mau di-go publikan gitu ya? Ya itu di status itu kita itu berangkat dari situ sebenarnya. Makanya kita bilang isu kan, karena kepada pembuat status pun kita belum bisa terhubung. Tadi dari redaksi juga sudah mencoba menghubungi beliau melalui messenger atau apa, pokoknya alat komunikasi lain lah yang apa. Tapi belum ada jawaban. Belum ada respon. Tapi yang paling menarik sebenarnya bahwa kalau benarlah itu akun dari salah satu bagian dari KG, itu juga karena kita kenal beliau sebagai fotografer senior kan. Intinya tidak semudah itu membuat sebuah postingan begitu. Nah, dan ini kita berharap seperti Bupati tadi, kami sendiri masyarakat tuh di sini berharap bahwa itu ada yang kemudian bisa menambah jumlah pengunjung wisata aja. Iya, sangat tertarik. Pak Bupati tadi sangat menyambut baik. Apalagi kalau ini memang serius ada riset secara khusus, lepaslah dulu misalnya soal apa tadi dibilangnya, karena selama ini kan sudah ada cerita tentang Gunung Toba yang sampai meletus berapa kali menyebabkan beberapa kaldera. Lalu event-event juga sedang banyak ya di sana. Ya, bahkan dunia juga sedang melirik Toba ya. Toba, Samosir, Humbahas, Taput. Bulan depan atau bulan November itu kita akan membuat di sini Aquabike World Championship. Jadi kita menjadi lokasi penyelenggara begitu. Jadi hal itu yang membuat Pak Bupati juga sangat bersemangat bila ini benar. Tapi masalahnya dia sendiri pun tidak tahu di mana lokasinya gitu. Iya, semoga cepat ya ketahuan isunya, terbukti nih benar atau salahnya, supaya bisa, kalau memang betul nih, sangat menjadi daya tarik tentunya yang bisa menggait untuk para wisatawan makin datang ke Danau Toba ya Bang Moritz ya. Moritz, berbicara soal Danau Toba tadi sudah disinggung dikit tentang kartu kuning. Nah, kita tahu baru-baru ini Danau Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO. Nah, apa yang bakal dilakukan oleh BPUDT maupun pengelola Global Geopark ini supaya jangan dicabut tuh atau jangan sampai diberikan kartu merah oleh UNESCO? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya dari perjalanan BPUDT, kalau yang kami alami, kita bergerak dari dunia kita Bang ya, dunia jurnalistik, mereka itu lumayan alergi dengan jurnalis ya. Nggak tahu lah entah apa alasannya, sehingga sebenarnya informasi soal BPUDT dan apa kinerja mereka di Toba ini kurang diekspos atau kurang mendapat sambutan lah. Artinya kita ketika bertanya pun kadang-kadang kita dilempar ke sana, dilempar ke sini gitu. Jadi sebagai seorang jurnalis yang menyampaikan informasi seperti ini amat muskil ya mendapatkan informasi yang detail dari mereka. Jadi di satu sisi juga pengurus-pengurus mereka kan beberapa sekarang atau ada pengurus mereka yang sekarang sedang ditahan gitu di penjara gitu. Kalau nggak salah yang kemarin itu kasus Hutan Tele. Jadi barangkali hal ini yang menyebabkan kita apa ya Bang ya, artinya informasi ini bisa juga
belum bisa memuaskan, tetapi setidaknya ada pengaruh itu, sehingga hal-hal apa yang diharapkan oleh UNESCO sendiri tidak bisa dilakukan dengan baik di Toba ini sesuai dengan apa yang harusnya mereka lakukan, misal melestarikan dan menjaga begitu Bang. Kalau untuk event Aqua Bike ini, apakah memang agenda yang sudah lama disusun atau memang upaya untuk menjaga atau membuat kaldera Toba atau geopark global ini supaya jangan kena kartu merah? Enggak. Saya pikir tidak ada hubungannya dengan ini karena ini event kan. Jadi kalau memang dihubungkan pasti bisa dihubungkan oleh pemerintah. Tetapi dari yang kita lihat bahwa ini agenda. Kemarin kan mereka mengklaim, pemerintah mengklaim mereka berhasil menyelenggarakan F1 Powerboat. Jadi secara lokasi sudah safety lah, udah siap. Karena Aqua Bike juga kan diselenggarakan di 4 kabupaten, termasuk Toba. Toba sebagai tempat finalnya itu 2 hari, diawali oleh Samosir, Dairi dan Hubang, lalu berangkat ke Toba tempat final, begitu Bang. Oke, baik Bang Moritz, terima kasih Bang atas informasinya. Kita tunggu ya Bang terkait isu ini ya, bagaimana fakta sebenarnya Bang Moritz. Selamat beraktivitas kembali Bang Moritz. Selamat sore Moritz. Ya, selamat sore Bang Tajil, selamat sore Kak Molly, selamat sore Tribuners. Nah itu ya Tribuners ya. Jadi kita masih mencari konfirmasi terkait fotografer yang menyebarkan isunya juga. Terus juga Bapak Bupatinya sedang memprogres nih terkait isu ini, sedang diselidiki juga. Ya, kita tahu Bang Arbain Rambe ini fotografer senior ya, sangat senior, dan dia juga seperti yang dibilang Maurits, nggak mungkin seorang berani Kompas Gramedia ya, mempertaruhkan satu perusahaan nama baiknya yang selama ini demi isu yang seperti itu. Berarti udah di atas 70% ada ya. Jadi bagi Tribuners yang penasaran dan pingin update beritanya, cek aja di portal kita www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita ini semuanya di sini. Langsung aja klik follow, hidupin like, notifikasinya dan share. Tuh dia. Oke deh Tribuners, kalau gitu udah semua nih 3 berita kita hari ini ya. Pokoknya kalian jangan lupa terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus aku mau infoin juga buat kalian nih, ada program baru di Tribun Medan namanya Kedeto Awang. Tuh dia. Jadi program itu bakal tayang setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Barat. Narasumbernya caleg-caleg di Kota Medan maupun di DPRD Sumut, yang bakal dikemas sesantai mungkin. Sesantai mungkin. Oke deh kayak gitu, aku Molly, aku Tajli, dan kalian bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.